Kali ini admin sudah berada tepat di belakang kita adalah Candi Kemasan Tani, yang dimana Candi Kemasan Tani ini teman-teman ada di sebuah ladang warga yang sangat luas dan di lereng Gunung Welirang. Candi Kemasan Tani ini sebetulnya sangat miris ya, karena apa? Ini banyak sekali dari konten kreator kita ataupun dari penjelasan warga. Hancurnya Candi Kemasan Tani adalah dibom oleh Belanda, dan narasi itu sudah sering kali kita jumpai. Apakah memang benar? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika kami melihat di sini ya, nanti kita akan melihat lagi secara detailnya seperti apa. Kita tidak menjumpai adanya juru pelihara ya, ataupun perlindungan perawatan dari Candi Kemasan Tani ini. Candi Kemasan Tani ini sebetulnya sudah diregistrasi oleh BPK dan pemerintah, akan tetapi teman-teman ya, kalau kita lihat tidak ada juru pelihara ataupun penjaga yang di sini. Seperti apa tingkat kehancuran dan apa saja yang tersisa di Candi Kemasan Tani ini, kita akan lihat satu persatu secara detail. Oke teman-teman Mojokerto TV semuanya ya, kali ini admin mendapatkan sebuah informasi lagi ya, bahwasannya di sekitar sini teman-teman ada sebuah candi yang banyak orang atau banyak kreator yang mengatakan candi di Kemasan Tani ini adalah teman-teman hancur gara-gara dibom oleh Belanda, dan jarang sekali yang mengetahui. Tapi candi ini sudah diregistrasi oleh BPK atau pemerintah ya, bahwasanya memang di sini ada sebuah candi. Menurut catatan, candi ini peninggalan Empu Sindok, bukan di era Majapahit. Jadi Majapahit hanya menggunakan atau melestarikan dan dipakai terus menerus sampai selesai era Majapahit. Jadi seperti apa teman-teman ya, candi yang dikatakan hancur lebur karena bom Belanda. Kita akan terus berjalan ya di area teman-teman, di area ini. Nah seperti ini, itu teman-teman yang lagi nyurvei ya, lagi nyurvei seperti apakah sih candinya, apakah masih berdiri atau memang betul-betul hancur ya, apakah masih ada sisa untuk kita lihat jejak-jejak peradaban dari Eyang Empu Sindok ya. Kita sekarang berada di Kemasan Tani teman-teman, Gondang, Mojokerto ya. Kita lihat saluran irigasi dari persawahan warga luar biasa. Nah seperti ini, kita ada di lereng Gunung Welirang. Bicara soal air di sini cukup melimpah. Kalau kita lihat, kalau di apa namanya teman-teman, kalau kita itu hidup di daerah pegunungan atau kita itu hidup di daerah pedesaan seperti ini ya, banyak sekali buah-buah seperti pepaya yang memang ini kalau mateng teman-teman, siapapun boleh untuk memakan atau mengambilnya, karena ini bukan hasil atau tanaman dari yang memang ditanam oleh warga gitu ya. Jadi itu cukulan lah di pematang, area pematang sawah seperti ini. Nah ini teman-teman
ini adalah tanah pemerintah, bukan tanah milik pribadi. Kalau sudah tanah pemerintah, TKD ya, itu kan kalau memang betul ada candi, kan sudah bisa ya, atau sudah apa namanya, langsung dibukar, atau bisa langsung untuk diekskavasi. Nah, seperti ini apa ini? Wow, sangat melimpah ya teman-teman untuk airnya. Di depan kita ini sepertinya tanaman bawang merah. Oh, di depan itu. Wow. Nah, teman-teman, seperti ini. Di sini sudah kita ketahui ya, banyak sekali pecahan-pecahan bata merah kuno yang sudah tersebar di sini. Konon memang di area sawah warga ini banyak sekali yang ditemukan dan dikumpulkan di sini, karena keyakinan warga di sini, teman-teman, bahwasannya batu candi itu namanya batu gilang, itu tidak berani membawa pulang, apalagi mencuri dari sini, itu tidak berani dan memang sangat disakralkan. Kita akan masuk ya teman-teman. Ini Candi Kemasan Tani atau situs Kemasan Tani yang memang konon ya ini hancur lebur, tapi masih banyak sekali tatanan. Dan di depan kita itu teman-teman kita ya yang akan juga mengulik seberapa besar atau seberapa megahnya candi ini dulunya ya. Memang situs ini cukup fenomenal dan banyak sekali yang mengatakan situs ini adalah situs yang hancur karena bom dari Belanda. Apakah memang betul? Kita akan langsung menuju lokasi apa saja yang tersisa. Tapi sebelum itu teman-teman, saya menarik sekali ya, ingin melihat secara lebih dekat sisa-sisa yang ada di luar teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini ada manisan-manisan dari sebuah candi ya. Dan yang di depan kita ini juga sama, pojokan-pojokan dari candi ya. Dan nanti kita akan ditemani oleh peninggalan sejarah ya. Beliau ini orang yang sangat unik dan sangat memahami betul peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Mojokerto ini. Jadi beliau membantu kita menjelaskan apa saja yang tertinggal, relief-relief apa saja yang masih bisa kita baca teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sebelum kita ke inti dari candinya teman-teman, kita akan melihat di pinggiran-pinggiran sini pun itu sangat banyak ya. Dan seperti ini. Wow. Luar biasa ya. Jadi kita akan berkeliling dulu di pojokan dan ini candi ya. Jadi memang ini teman-teman, ini ada agak tinggi ya. Dari bawah ini kita naik dan ini candinya. Dan ini sebetulnya tanahnya sudah tanah pemerintah. Jadi tidak ada pembebasan. Ketika ingin ekskavasi ya, dulu katanya mau ada ekskavasi lantaran ada pohon yang sangat besar di sini kanan kiri. Itu akhirnya ekskavasinya dibatalkan karena memang ada pohon yang cukup besar dulunya. Nah, sekarang pohon ini sudah tumbang karena memang sengaja dibakar teman-teman ya, agar tumbang dan setelah itu bisa diekskavasi tanpa ada bahaya. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini semua ini adalah pecahan-pecahan atau serpian-serpian dari batu candi yang memang ditemukan di area persawahan warga ini. Seperti ini ya. Ini sebuah keramik masih ada di sini. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini semuanya teman-teman adalah serpihan-serpihan candi yang ditemukan tersebar di ladang warga. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ya seperti ini. Pojokan-pojokan itu masih kelihatan sekali. Dan ini bata merah pun tersebar ya. Kalau bata merah teman-teman itu sampai ke sana di
ladang warga itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali kalau bata merah. Cuma sudah hancur ya, karena di daerah sini tidak ada tatanan atau candi yang terbuat dari bata merah ya, semuanya dari batu andesit teman-teman. Ya, dan depan kita itu juga ya teman-teman, itu sama ya, itu ada batu andesit juga yang masih menumpuk di situ. Semoga saja Candi Kemasan Tani ini mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, mendapatkan perhatian khusus agar segera diekskavasi ya. Semoga dengan video ini kita bisa mendorong pemerintah untuk segera diadakan ekskavasi, karena memang sudah sangat jelas dan sudah sangat tua sekali. Di sini juga belum ada juru kunci ya, atau juru pelihara yang merawat candi ini. Nah, depan kita ini ya, ini sangat tua memang. Ini peninggalan dari Eyang Busindok ya, dilanjutkan terus turun temurun sampai ke era Majapahit. Dan ini teman-teman, ini candi ini dibikin atau dibuat di abad ke-8 ya. Hampir mirip dengan petitaan Jolotundo ya, atau lebih tua dari ini ya, lebih tua ini maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini ya teman-teman. Nah, ini masih utuh juga, memang sudah hancur ya. Lah konon bisa saja ya untuk dihancurkan Belanda itu bisa, ataupun ini hancur karena banyak banjir atau letusan gunung yang ada di sana ya. Nggak kelihatan gunungnya, padahal ini di lereng gunung juga. Nah, ini seperti ini pojokan-pojokan ya, masih utuh teman-teman ya, masih utuh dan memang tersebar ya. Ini langsung di warga, ladang warga. Nah, batu bata merah juga banyak sekali di sini ya. Nah, kita akan berkeliling juga ke sini ya. Nah, ini batu candi semua teman-teman ya. Memang hancur lebur di sini, hancur lebur ya. Oke, kita akan masuk teman-teman ya. Kita akan melihat. Nah, ini ada juga di sini teman-teman. Wow. Candi Kemasan Tani ini mendapatkan perhatian yang khusus ya, karena dulu pernah sempat ada rencana ekskavasi, tetapi dikarenakan ada pohon yang sangat besar sekali waktu itu ya, 2 kanan kiri, sehingga ekskavasi ditunda. Nah, sekarang memang ini sengaja dirobohkan. Pohon ini sengaja dibakar agar tidak tambah hancur struktur yang ada di bawah kita. Sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat ini yang kita injak ya, itu bur seperti ambles seperti itu. Karena apa? Memang ini adalah sebuah candi di bawah kita ini ya. Ada sebuah candi yang di atasnya saja kita sudah bisa melihat teman-teman ya, sudah bisa melihat betapa candi ini sangat besar ya, karena batu andesitnya di sini cukup besar-besar ya. Nah, seperti ini masih terpendam. Jadi semoga saja ya teman-teman, harapan kita itu candi ini segera diekskavasi, dan agar tahu betul bagaimana sebetulnya bentuk aslinya dari Candi Kemasan Tani. Nah, inilah teman-teman kenapa admin sangat miris juga ya untuk kehancuran sekarang, karena di sini memang tidak ada juru pelihara, dan di sini masih banyak sekali pencurian atau pencarian harta emas yang ada di Kemasan Tani ini ya. Seperti di depan kita ini baru teman-teman, ini diongkrah-ongkrah seperti ini, dan ini kelihatan baru. Nah, ini entah mencari dengan alat metal detektor ya, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini
Oke, kita akan melihat secara langsung sisa-sisa candi yang masih terlihat di sini, ya. Cukup indah. Seperti ini teman-teman ya, kita tidak bisa membayangkan ya, kalau ini betul-betul bisa diekskavasi dan bisa ditata ulang ya. Berarti di sini di Kemasan Tani Dinggondang itu mempunyai salah satu bukti adanya Raja Udayana atau Raja Airlangga ataupun di era Empu Sindok ya. Ini ada candi di Kemasan Tani, bukti kebesaran dari Empu Sindok ya. Seperti itu. Nah, kita lihat relief-relief yang ada di sini sungguh sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, ini kan batu yang kita injak ini berserakan dan masuk ke dalam. Entah nanti kalau kita setelah diekskavasi, semoga bisa kita akan melihat ya secara langsung seperti apa candi Kemasan Tani ini. Kalamakara. Iya, kalau dimaksudkan apa itu Kalamakara itu? kalau Kalamakara menurut kalau orang Jawa itu Bathara Kala, Kang, atau Buta Kala. Oh, buto ya. Iya, yang biasanya untuk ini biasanya kalau orang itu kalau zaman dahulu kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan dihubungkan dengan Bathara Kala ini. Nah, biasanya Bathara Kala ini ada di situs candi, yaitu di bagian atas, Kang, untuk pintu masuk dari sebuah candi. Berarti ini ada di atasnya? Iya, jadi ada di bagian pintu masuk dari sebuah candi. Ukurannya pun terlihat cukup besar. Wong ini loh, taringnya sama badannya saja segini, Kang. Ya. Oh, ini kepala. Iya, kepala. Ini giginya saja ini. Ini gigi Bathara Kala gitu ya? Iya, ini bagian bawah giginya. Oh, ini apa namanya ini ya? Tengkurap. Di bawahnya mulut itu ya? Iya, bener. Taring itu. Ini taring. Di Taring. atas. Taring dari atas. Rekan-rekan, saudaraku, jadi kita ada sedikit ilmu ini dari peninggalan sejarah Majapahit, bahwa ini adalah batu andesit yang biasanya ditaruh di atas candi gitu, Kang, ya? Iya, benar. Ini kalau kita lihat bentuknya, ini adalah dari Betara Kala. Betul ya, betul. Apa tadi bahasanya satunya? Makara. Kala Makara gitu ya. Sangat cantik sebenarnya. Tapi kalau dari berserakan seperti ini, apakah nggak ada ekskavasi dari pemerintah daerah sini, kan? Kalau untuk ekskavasi ya, konon pada zaman dahulu pernah mau diekskavasi, tapi terdapat pohon-pohon yang cukup besar yang ada di sini. Pohon-pohon. Iya, pohon yang ditumbangkan sekarang memang dibiarkan dibakar dan biar mati. Nanti kalau sudah mati dan pohonnya sudah hilang baru diekskavasi, katanya demikian gitu. Padahal tanah ini itu sudah bebas karena tanah ini milik pemerintah. Sudah milik pemerintah. Iya, di sana tadi ada plakat milik negara gitu. Ya, milik negara ya. Ya, semoga dengan pemugaran atau ekskavasi nanti kita bisa melihat lebih dalam lagi. Ini kayaknya masih di setinggil gitu ya, di atas gitu ya? Iya, betul. Tanah gundukan tanah. Kalau zaman dahulu sebelum era kerajaan itu ada namanya yang Siti Enggil, atau kalau itu lemah dhuwur ya. Lemah dhuwur. Iya, atau punden berundak Iya, pada zaman dahulu. Jadi lokasi candi ini berada di atas Tinggil. Iya, betul. Jadi di bawah lokasi ini zaman dahulu adalah mandapa-mandapa, situs-situs candi kecil dari batu bata kuno dan juga dari kayu-kayu gitu ya, untuk tempat-tempat ritual gitu. Iya. Nah, jadi semuanya kemungkinan sudah hilang dan rata karena dijadikan persawahan. Sayang banget, Kang, ya. Ini saya lihat kok kayaknya ini ya. Ini bentuknya, Kang. Ya. Bentuk dari ini andesit ini kayaknya kok cakar ya, mungkin cengkraman gitu ya. Bisa jadi juga. Nah, kalau dilihat kemungkinan ya ada dua. Kalau tidak sebuah cakar ya, bisa jadi sebuah lekukan dari sebuah bentuk bunga. Oh, bisa juga. Karena di sekitar sini, di sampingnya sini ada ciri khas pada zaman dahulu ya. Selain terdapatnya awan, terdapat sebuah ceplok atau sulur gelung yang ini. Sulur gelung. Ya, atau bunga. Oh. Tapi yang sampingnya ini awan. Ini awan, ini bunga. Iya. Ini melambangkan bunga. Oh, tadi di sini ada anunya ya, seperti ini ya, bunga ya, seperti ini ya. Waduh, sungguh indah, teman. Ya, kehebatan pada zaman dahulu ya. Jadi bagaimana ya kira-kira pada zaman dahulu dengan kehebatan leluhur kita,
itu membuat seperti ini dengan alat apa? Kalau sekarang kan sudah ada alatnya ya untuk membuat. Kalau zaman dahulu bisa presisi seperti ini bagaimana ya caranya ya? Berarti kan kita ini salah kalau menyebut leluhur kita itu orang-orang yang kurang berpengalaman gitu ya. Iya. Salah banget ya kalau kita melihat hasilnya seperti ini. Ini akan dibikin susah. Kalau mungkin masyarakat sekarang kan susah ya untuk bikin seperti ini ya. Terus di sini Kang, di sini ada salah satu bentuk ya. Yang saya percaya ini adalah sebuah bentuk dari medallion. Atau medallion ya, sebuah relief yang cukup indah, biasanya entah gambar-gambar hewan-hewan mitos gitu ya. Terus biasanya berbentuk lingkaran seperti yang ada di situs-situs Candi Kediri, candi-candi di wilayah Malang gitu ya. Ini nempel di candi berarti ya? Iya, ada di candi. Di dindingnya candi itu ya. Ini di kaki atau di tubuh biasanya? Tubuh candi atau kaki candi? Biasanya ada di tubuh. Di tubuhnya di tubuh. candi. Iya, jadi biasanya untuk penyusun dari setiap candi itu ada reliefnya, dan relief-relief itu ada ceritanya. Ya. Nah, untuk pemangkas dari sebuah cerita adalah medallion ini. Kalau yang ini adalah sebuah struktur dari pinggiran candi. Pinggiran candi. Iya, yang ini pinggiran candi biasanya. Terus ini pecahan dari medallion yang ada di atas sana ya. Iya. Ini terus mana lagi ada tadi saya lihat cuman udah hilang ya. Oh, ini pecahan dari medallion. Terus di sini ada juga entah cerita dari apa, tapi ada sebuah relief. Kira-kira ini kalau tidak gajah ya sapi. Sapi ini. Sapi ini kayaknya ya. Oh, relief itu ya? Ya, ini sebuah relief. Kalau ini memang sapi, berarti di atasnya sini biasanya ada sebuah bentuk dari Dewi Durga atau mungkin Dewa Ganesha atau yang menaiki, yang menunggangi ini gitu biasanya. Ini ya, ini perutnya ya kayaknya ya. Iya, betul itu perut, di sini kaki, ya. di sini ada telinga. Entah depannya gajah atau mungkin sapi. Karena ini itu juga medallion ya. ya, ini bentuk dari pinggiran medallionnya. Cukup mirisnya lokasi ini soalnya dijarah kan biasanya. Dijarah. Ya. Warga setempat atau Orang luar. orang luar untuk dijual. Iya, biasanya itu kan pakai metal detektor itu jadi ngawur itu. Saya yang sangat disayangkan itu ya. Karena tidak ada juru pelihara juga di lokasi ini. Jadi ini Kang, Ya. yang terpendam atau yang masih tertanam di sini ini juga bagian dari candi ya. Betul. Kelihatannya ya. Ini sebuah pojokan ya. Ya, pojok atau mungkin sebuah penyusun candi atau puzzle. Oh iya. Puzzle-nya lah. Untuk saling mengait itu kan. Betul. Jadi nanti kalau dibukar atau diekskavasi ini bakal kelihatan bentuknya seperti apa, mungkin masih bisa ya diselamatkan ya. Bisa, tapi kemungkinan ya tinggal bawah dan juga tengah. Atasnya soalnya rata-rata sudah tidak ada. Oh, iya. Ini rata-rata ada di atas. Kena hancuran dari tadi ya. Ya, terus juga terus inti candinya juga hilang, Kang. inti candinya hilang ya. Inti candinya juga kemungkinan hilang karena adanya metal detektor itu kan emas, logam dan lain-lain gitu ya. Apa pernah ditemukan di sini, di arah sini untuk emas logamnya? Nah, untuk nama Kemasan Tani adalah sebuah nama salah satu yang konon merupakan tempat penyimpanan emas gitu ya. Tempat penyimpanan emas. Iya, jadi menjadi nama desa Kemasan Tani. Ini Kang, Iya. ini kelihatan sangat besar ya. Betul. Memang rata-rata kalau peninggalan dari Empu Sindo ataupun dari Ya, Mataram kuno Raja Erlangga, Erlangga. Raja Udayana itu memang dia memakai bahan batu andesit yang sangat besar. Betul, batu bata kunonya pun cukup besar. Cukup besar dan tebal ya. Iya, Oke. benar itu perbedaannya. Ini ya, luas ini ya. Ya, lebar ini sangat ya. besar sekali ya. Ini untuk pelataran atau apa ini? Bukan, ini sebuah anu juga apa namanya Penyusun candi juga. penyusun candi juga. Ini Penyusun bagian candi. dari Oh. badan candi.